Ketika istrinya mendengar Pak Supri ternyata menjadi saksi kunci daripada kesuksesannya Sugondo yang tak lain adalah pelaku pesugihan, istrinya Pak Supri marah-marah. Kalau saya tahu Pak, selama ini sampai kerja sama pelaku pesugihan, mendingan saya hidup apa adanya. Saya tidak mau terima rumah, saya tidak mau terima motor, saya tidak mau terima apapun yang diberikan Pak Sugondo Pak. Saya takut Pak kalau terjadi apa-apa sama anak-anak. Kalau sama saya insya Allah Pak, saya masih yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan saya. Tapi anak-anak Pak, rasa takut itu juga muncul di dalam perilaku istrinya. Yang saat itu juga hanya dijelaskan, Bu, kalau Bapak bilang seperti ini sama Ibu, Ibu tahu dan banyak orang yang tahu. Pak Sugondo ngancem saya, Bu, ingin membuat Ibu ataupun anak-anak tidak selamat yang tak lain akan dijadikan target tumbal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri. Saya Pak Ade. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungannya, selalu dicurahkan keberkahan, diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk cerita kali ini masih lanjut cerita yang kemarin yang sempat saya tunda, ya memang karena lagi ada halangan. Dan tidak usah lama-lama untuk cerita tentang pesugihan Pak Sugondo, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. 1 tahun berlalu dengan adanya tumbal yang diserahkan, dia nyari tumbal lagi dengan buka usaha lagi. Itu waktu ada di kota yang baru, itu memang terkenal orang yang paling kaya. Kedatangan beliau itu ya seperti kayak juragan, kayak dibilang ya paling sukses lah. Sekali datang beli rumah 2 lantai, 1 tahun punya usaha 3 cabang, dan 2 tahunnya dia semakin memperluas dengan maksud dan tujuan dari Pak Sugondo. Diceritakan sama Pak Supri, memang dia sengaja nyari usaha untuk mendapatkan banyak karyawan, yang diantara seluruh karyawan itu salah satunya akan dijadikan syarat pesugihan. Itu memang sudah rencana dari Pak Sugondo. 2 tahun sudah bukan 30 orang lagi, mungkin sudah hampir ya ratusan. Dan itu semakin memuluskan usaha yang dilakukan oleh Pak Sugondo. 2 tahun, 3 tahun lancar, tidak bermasalah. Orang-orang tidak mengetahui kalau dibalik kekayaan, dibalik meninggalnya para karyawannya itu ternyata terkait dengan tumbal pesugihan. Dan itu berbeda-beda tempat usahanya. 3 tahun itu dia punya, ya maaf, mungkin ada sekitar 7 cabang usaha. Dan setiap tahunnya 1 cabang ada, selama 7 tahun. Ya tidak bakal ada yang tahu. 1 tempat 1 tahun, 1 tempat 1 tahun. Orang itu udah bakal tahu kalau meninggalnya karyawan-karyawannya Pak Sugondo karena memang letak usahanya itu berbeda-beda. Ya orang gak akan mengira kalau itu meninggal dikarenakan memang sengaja ditumbalkan sama Pak Sugondo. Tapi bagi Pak Supri, ya dia tahu latar belakang seluk-beluknya siapa Pak Sugondo. Sampai dia mencoba mengingatkan, Pak Sugondo, ada apa Pak Supri? Pak, saya melihatnya kayak gini Pak, saya nggak bisa Pak. Nggak bisa apa? Kamu gaji saya kasih gaji, apapun saya kasih, bahkan rumah pun sudah saya buat kan untuk kamu Pak Supri. Kurang apa sih saya sama kamu Pak Supri? Itu kata Pak Sugondo. Ya memang Mbak, Bapak itu luar biasa baiknya sama saya, sama keluarga saya. Tapi Pak, saya takut Pak. Kamu takut kenapa? Takut kamu tak tumbalkan. Langsung keluar dari mulutnya Pak Sugondo. Ya bukan kayak gitu Pak. Terus kenapa? Kata Pak Sugondo. Ya saya merasa bersalah. Bersalah apa? Nggak usah sok suci. Saya kesini juga karena kamu. Nah ini mungkin awal mula, di mana kalimat kata sok suci itu keluar dari mulut Sugondo untuk Pak Supri. Nah Pak Supri yang tidak mau menanggung terlalu banyak dosa, sudah puluhan nyawa melayang dikarenakan pesugihan dari Sugondo, Pak Supri berniat untuk berhenti. Selama 7 tahun itulah mulai perselisihan antara si Supri dengan Pak Sugondo. Perselisihan antara Pak sudah berhentilah, jangan serakah. Tapi Pak Sugondo justru malah ingin secara langsung, kamu melarang saya. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu tidak bisa keluar dari tempat saya. Kenapa Pak? Kalau kamu keluar, istri kamu yang saya incar. Maksud Pak Sugondo, istri saya Pak? Iya istri kamu.
Kalau kamu berani ngomong sama siapa saja dan saya mendengar secara langsung, kata Pak Sugondo, jangan harap istrimu ataupun anak-anakmu selamat. Siapa yang tidak takut? Sudah dibantu nutupin rahasia selama 7 tahun oleh Pak Supri, justru malah diancam anak dan istrinya akan dijadikan tumbal. Rasa takut, rasa khawatir, bingung harus bagaimana. Di sela-sela waktu mungkin ya tidak bareng Pak Sugondo, ya dia berusaha untuk mencari informasi di sekitar rumah Pak Sugondo, rumah mewah itu. Setiap kali habis maghrib dia sholat maghrib yang alasannya untuk ya sekedar makan malam. Yang sebenarnya di rumah Pak Sugondo ya sudah ada juru masaknya, cuman Pak Supri ini memang sengaja dia cari-cari jalan keluar bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Disitulah dari usahanya atau ikhtiarnya Pak Supri, dari beberapa informasi yang dia dapat dari satu warung makan, 2 tempat, 3 tempat, ada satu nama yang lain adalah seorang kiai. Seorang kiai itu beberapa waktu semenjak perdebatan itu, mungkin semenjak 2 bulan dia tidak bisa bergerak apa-apa, yaitu Pak Supri. Dia seperti benar-benar takut dan khawatir istri dan anak-anaknya di kampung kenapa-napa. Karena ancaman itu keluar dari mulutnya Sugondo langsung. Dan Pak Supri yang setelah 2 bulan mendapat informasi tentang sosok Pak Kiai, dia menyampaikan perihal ancaman langsung dari sang pelaku pesugihan yaitu Sugondo yang menjadi majikan dari Pak Supri. Habis maghrib dia hanya ketemu dengan Pak Kiai. Dia menjelaskan segala permasalahannya tentang ancaman yang langsung keluar dari mulut Pak Sugondo yang lain adalah pelaku pesugihan. Diceritakan ke Pak Kiai. Dan Pak Kiai itu meminta nama Pak Supri, istrinya dan anak-anaknya. Waktu itu ditanya sama Pak Supri, untuk apa Pak Kiai? Ya insya Allah dengan nama-nama yang kamu sebutkan biar tidak salah doa. Biar barokah doa ini. Semoga Allah mengijabahi dan bisa melindungi kamu dan keluarga kamu. Yang intinya kamu itu mau berbuat baik, amal ma'ruf, nahi mungkar. Iya Pak Kiai. Tidak berselang lama semenjak dibimbing oleh Pak Kiai, rasa takut khawatir itu sampai berlalu. Pas tepat hari raya Idul Fitri, dia mau bilang sama istrinya takut, nggak bilang gimana, mau bilang gimana. Tapi akhirnya apa yang dilakukan Pak Supri? Pak Supri langsung menceritakan ke istrinya dengan keterpaksaan. Bu, saya kerja sama Pak Sugondo. Iya Pak, kenapa? Baik kan Pak Sugondo Pak? Kata istrinya baik. Iya Bu, baik. Tapi Bu tahu enggak kebaikan dari Pak Sugondo? Kenapa Pak? Ada masalah dengan Pak Sugondo. Masalahnya sangat berat Bu. Bapak kenapa? Soalnya enggak pernah ya Pak Supri itu kayak narik nafas, kayak bingung, kayak canggung untuk dia sebagai seorang istri pasti itu lebih tahu kan. Pak sebenarnya ada apa sih Pak? Ada masalah apa sih Pak sama Pak Sugondo? Kayaknya Bapak mau ngomong kok berat sekali. Bu, maaf ya Bu. Iya Pak, bilang aja ada. Bapak mau berhenti sama Pak Sugondo. Dia kan sudah buat tempat tinggal kita Pak. Sudah bikin rumah kita lebih baik. Anak-anak ya dicukupi semuanya. Nah itu Bu masalahnya. Maksudnya Bapak apa? Masalah apa? Dari apa yang diberikan Pak Sugondo, Ibu tahu. Dia itu pelaku pesugihan. Bukankah Ibu sudah pernah dengar kalau Pak Sugondo pernah diusir toh dari kampung kita? Memang rumor itu benar Pak. Benar Bu, benar. Dan saya sendiri yang menjadi saksi hidup, orang yang paling bertanggung jawab dan paling bersalah atas apa yang sudah terjadi di antara ibu kandungnya Pak Sugondo, istrinya, dan tetangganya yang saat itu kerja di toko sembakonya Pak Sugondo. Maksudnya Bapak apa? Tanya istrinya Pak Supri. Aku Bu, yang sudah mengantarkan Pak Sugondo ke tempat pesugihan. Ibu masih ingat dulu, sekitar mungkin ya 11 tahun yang lalu, Ibu masih ingat Pak Sugondo bareng istrinya, almarhum istrinya itu kan sering datang ke sini. Ibu ingat enggak? Ketika dulu Bapak masih menjadi sopir angkot. Kenapa Pak emangnya? Ibu masih ingat Pak Sugondo sering main ke sini, datang ke sini. Itulah Bu, seorang kulit serabutan, pengangguran dalam kurun waktu sekarang sudah berapa tahun Bu? 10 tahun, 11 tahun. Dalam kurun waktu 11 tahun ini mungkin enggak Bu kalau Pak Sugondo tanpa pesugihan? Iya sih Pak. Jadi waktu dulu itu dia minta sama Bapak ke tempat pesugihan. Begitu ya Pak? Iya Bu. Waktu 3 hari Bapak bilang ngantar keluarganya Pak Sugondo, ya Bapak
ada di tempat Kuncen bersama Mbah Kuncen menunggu ritualnya Pak Sugondo. Ketika istrinya mendengar Pak Supri ternyata menjadi saksi kunci daripada kesuksesannya Sugondo yang tak lain adalah pelaku pesugihan, istrinya Pak Supri marah-marah. Kalau saya tahu Pak, selama ini sampai kerja sama pelaku pesugihan, mendingan saya hidup apa adanya. Saya tidak mau terima rumah, saya tidak mau terima motor, saya tidak mau terima apapun yang diberikan Pak Sugondo Pak. Saya takut Pak kalau terjadi apa-apa sama anak-anak. Kalau mungkin kalau sama saya insya Allah Pak, saya masih yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan saya. Tapi anak-anak Pak, rasa takut itu juga muncul di dalam perilaku istrinya. Yang saat itu juga hanya dijelaskan, Bu, kalau Bapak bilang seperti ini sama Ibu, Ibu tahu dan banyak orang yang tahu. Pak Sugondo ngancem saya, Bu, ingin membuat Ibu ataupun anak-anak tidak selamat yang tak lain akan dijadikan target tumbal selanjutnya. Astagfirullahaladzim, beneran Pak? Iya Bu, makanya Bapak bingung dari tadi mau ngomong gimana. Ya sudah Pak, Bapak tidak usah panik. Kita yakinkan saja diri kita, pasrahkan diri kita hanya kehadirat Allah. Tapi kita sebagai manusia tidak lepas daripada ikhtiar. Kita datang saja ke Pak Kiai. Idul Fitri itu di tahun ke-8 Pak Supri kerja dengan Pak Sugondo yang satu Idul Fitri bersama anak-anaknya yang bareng bersama istrinya Pak Supri datang silaturahim ke Pak Kiai. Di situ dijelaskan semuanya dan lewat Pak Kiai itulah diyakinkan tidak ada iblis atau sejenis makhluk ciptaan Allah yang bisa membuat orang meninggal hanya karena kuasa Allah dan izin Allah. Tidak ada yang mampu, yakinkan ke situ. Intinya ya Pak Supri keluarganya diberikan pengarahan untuk bisa lebih yakin, lebih iman, lebih kuat segala-galanya agar menghadapi segala apapun mara bahaya yang bakal datang. Setelah mendapatkan bimbingan pencerahan dari Pak Kiai yang dibantu secara langsung, meminta sama Pak Kiai untuk menjaga keluarga yang tak lain adalah istri dan anak-anaknya Pak Supri. Pak Supri setelah mungkin 7 harinya dia berangkat lagi dengan Pak Sugondo, tapi baru beberapa hari berangkat Pak Supri dengan lantang dia bilang sama Pak Sugondo, Pak Sugondo, ini kunci mobil, ini surat-suratnya, hari ini saya permisi, saya tidak kuat, saya mau berhenti dari pekerjaan ini dan cukup sampai sini saya mengetahui perilakunya Bapak. Saya tidak mau lagi Pak terjerumus ke dalam apa yang sudah Bapak lakukan dengan kejamnya sampean sudah menumbalkan nyawa seperti kayak membunuh orang tanpa ada rasa penyesalan. Saat itu Pak Sugondo dibilang sama Pak Supri seperti itu, reaksinya, responnya langsung maki-maki. Kamu bisa bilang kayak gitu Supri, silahkan kamu pergi. Tapi ingat, anak istrimu udah bakal selamat. Hanya Allah yang bisa membuat aku, keluargaku meninggal, bukan kamu, bukan sesembahan kamu. Pak Supri seperti menantang Pak Sugondo. Buktikan, kata Pak Sugondo, buktikan kalau anakmu selamat. Bismillah, semoga Allah melindungi saya. Dan asal Pak Sugondo tahu, jika Bapak gagal, masih ingat, saya tahu pantangannya. Saat itu Pak Supri yang tak lain adalah pantangan kamar khusus tidak diketahui oleh siapapun. Pak Supri sudah tahu letak rumah dan di mana ritual Pak Supri yang saat itu diancam langsung oleh Pak Sugondo. Dalam pikirannya dia terlintas, pantangan Pak Sugondo itu adalah kamar itu tidak diboleh dimasuki siapapun. Saat itu reaksinya Pak Supri, dia sedang dimaki-maki sama Pak Sugondo. Dia langsung lari menuju ke kamar di mana kamar itu adalah ritualnya Pak Sugondo. Kamar itu didobrak sama Pak Supri yang saat itu dikejar oleh Pak Sugondo. Dia kejar-kejaran. Kamu mau kemana Supri? Kamu mau kemana? Dia tidak peduli. Tendang pintu, dia acak-acak di tempat ritual. Sampai anak-anaknya yang sudah dewasa itu anaknya Pak Sugondo sempat bingung karena ya Pak Supri sama Pak Sugondo kayak tikus sama kucing kejar-kejaran. Sampai anaknya tahu, denger nak, bapakmu ini selama ini dia kaya, dia sudah numbalin puluhan nyawa. Kamu harus hati-hati dan ini bukti. Kamar ini kamar yang tidak diizinkan oleh bapak kamu. Kalau kamar ini adalah kamar sesembahan bapak kamu. Sementara Sugondo, keluar kamu turun dari lantai 2. Setelah Pak Supri ini mengacak-ngacak tempat ruangan ritual yang digunakan untuk Pak Sugondo menyembah, dan itu menjadi satu pantangan Pak Sugondo yang sudah diketahui oleh Pak Supri. Saat itu Pak Supri keluar
Dia langsung pulang ke kampung, tapi sebelum dia keluar dari rumah Pak Sugondo, dia dimaki-maki. Jangan harap anak istrimu selamat, Supri, jangan harap. Diancam langsung sama Sugondo. Saat itu Pak Supri sudah tidak peduli lagi, tidak mendengarkan, sementara anak-anaknya Pak Sugondo datang menghampiri, sembari lari menghampiri Pak Supri. Pak Supri mau kemana? Pak Supri mau kemana? Nah, maafin Pak Supri. Pak Supri tidak bisa kerja sama bapakmu lagi. Bapak harus pulang kampung. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kamu ingin tahu, nak, datang saja ke rumah Pak Supri. Sementara bapaknya, nak, kalian semua masuk sama Pak Sugondo. Nak, dipanggil bapak. Kalau kamu ingin tahu, kalau ada waktu datang saja ke rumah Pak Supri di kampung. Iya, Pak. Suara bisikan itu membuat kedua anaknya masuk, dipanggil Pak Sugondo. Pak Supri keluar dari rumah mewah itu, dia keluar, dia pulang naik angkot, naik bus sampai ke kampung halaman. Mungkin baru sekitar 10 hari semenjak Hari Raya Idul Fitri itu dia kerja, dia baru 8 tahun lebih, tapi dia keluar. Tapi hubungan itu tidak berhenti di situ saja. Semenjak Pak Supri ini keluar pekerjaan menjadi sopir pribadinya Pak Sugondo, tepat 10 hari semenjak Hari Raya dia pulang kampung. Mungkin pada saat pulang kampung itu anak istrinya yang masih keadaannya sehat walafiat, tidak bermasalah. Tapi dalam waktu 1 bulan setelahnya baru terjadi yang namanya hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, yang tak lain adalah anak istrinya Pak Supri. Firasat kalau mau diincar sesembahan itu sudah dirasakan oleh istrinya, sudah dirasakan oleh anak-anaknya. Anaknya Pak Supri yang tidak bisa melihat hal gaib itu sering sekali, Pak, ada itu Pak. Ada apa, nak? Ada genderuwo. Dikatakan oleh anaknya langsung, dan itu bukan cuma satu anaknya Pak Supri, kedua anaknya. Tidak terbayangkan, anak-anaknya Pak Supri yang tidak tahu hal-hal mistis, dia bisa melihat hal gaib. Dan di antara itu adalah salah satu calon tumbal. Itu kan ngeri. Tapi dia, ya alhamdulillah, dekat dengan Pak Kiai. Lewat beberapa penjelasan dari Pak Kiai yang dibantu langsung oleh Pak Kiai meruqyah anaknya, menutup mata batin anaknya, wallahu alam, dan anak itu ya alhamdulillah bisa selamat. Tapi istrinya Pak Supri, setelah hampir 2 bulan semenjak dia meninggalkan pekerjaan dari tempat kerjanya itu Pak Sugondo, istrinya ini yang kena. Istrinya Pak Supri itu mungkin hampir 1 minggu lamanya dia itu ya seperti benar-benar kayak mau ditumbalkan. Hari pertama tiba-tiba dia seperti yang mungkin pikirannya udah kacau. Tapi yang terjadi sama istrinya, walaupun dalam keadaan pikirannya kadang kosong, istrinya itu masih melakukan ibadah. Dan mungkin itu yang menguatkan dirinya sehingga tidak mudah untuk dirasuki, tidak mudah untuk diincar. Istrinya setiap malam rela tidak tidur. Ya termasuk Pak Supri, berzikir setiap malam. Memang sesuatu terjadi di rumah Pak Supri, apalagi rumah itu dibangun harta pesugihan dari Sugondo. Rumah itu memang dari Pak Sugondo, dia mengakui. Tapi di balik rumah itu ternyata ada hal-hal yang sengaja digunakan oleh Pak Sugondo untuk memuluskan niatnya dia, menutup rahasia. Yang di balik suksesnya Pak Sugondo yang tahu cuman Pak Supri. Di rumah itu, rumah yang baru dibelikan oleh Pak Sugondo, yang dibangun oleh Pak Sugondo, yang ditempati keluarganya Pak Supri sekeluarga, rumah itu mungkin menjadi suatu hal yang sangat-sangat menyeramkan bagi Pak Supri seumur hidupnya. Istrinya setiap malam sama anaknya menjadi ketakutan melihat banyaknya sosok-sosok orang yang tak lain adalah mungkin tumbal-tumbal nyawanya Pak Sugondo itu kayak datang mengganggu dengan suara tangisannya, dengan suara jeritanya. Siapa yang tidak takut? Satu keluarganya Pak Supri merasakan hal yang sama. Hampir beberapa hari terjadi, sampai mungkin pas tepat malam Jumat yang saat itu dibantu oleh Pak Kiai. Pak Kiai meminta seluruh keluarganya termasuk kedua anaknya Pak Supri, kalian semua saya berharap jangan tidur malam ini. Pas tepat malam Jumat, seluruh keluarganya itu ya diminta untuk tidak tidur. Sekitar jam setengah 12 malam dipimpin sama Pak Kiai untuk berzikir. Dan saat itu terjadi sesuatu yang di luar nalar. Sosok pesugihan dari Pak Sugondo dengan wajah seperti Pak Sugondo itu ada dan dilihat oleh istri anak-anaknya Pak Supri. Kalau Pak Supri tidak melihat karena memang sosoknya sosok gaib, tapi istri dan anaknya itu sempat bilang, Pak Sugondo, Pak Sugondo, Pak Sugondo. Sembari istrinya itu astagfirullahaladzim Pak Sugondo. Sampai Pak Supri itu memang ada apa Bu? Pak Sugondo Pak, Pak Sugondo.
sampai pakai berdoa terus. Berzikir, jangan ngobrol, berzikir. Berzikir terus menerus sampai sosok itu yang ada di hadapan keluarga Pak Supri bersama Pak Kiai yang dipimpin oleh Pak Kiai secara langsung. Sosok itu ya cuman ada di hadapannya, tapi di belakangnya, maaf, ada sosok ibunya, ada sosok istrinya Pak Sugondo, ada sosok ibunya Pak Sugondo, ada istrinya Pak Sugondo, dan ada beberapa orang yang tidak dikenal yang mungkin itu adalah orang-orang yang sudah ditumbalkan oleh Pak Sugondo, yang tujuan utamanya ingin mengajak di antara istri atau anak-anaknya Pak Supri untuk menjadi pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi alhamdulillah bismillah dibantu oleh Pak Kiai dengan doa yang dipimpin oleh Pak Kiai, berharap meminta perlindungan. Alhamdulillah malam itu menjadi malam yang paling ngeri, tapi malam itu menjadi malam yang paling bahagia untuk Pak Supri sekeluarga, karena sosok itu tidak mampu untuk mendekati, hanya ada di hadapannya. Sementara ketika dia ingin maju, seperti kayak mundur lagi dan sampai dia itu nyerah sendiri. Tapi itu tuh butuh waktu sampai mungkin ya berbulan-bulan untuk mengembalikan proses seperti semula. Karena iblis itu ketika kalah itu tidak, ya maaf, dia tidak akan berhenti. Sampai akhirnya Pak Supri meminta sama Pak Kiai, tolong Pak Kiai, saya sangat khawatir dan takut mungkin ini bisa lepas, tapi kalau kita lena dan terlena dia datang lagi, bahaya Pak Kiai untuk saya dan keluarga saya. Jadi saya berharap sama Pak Kiai, tolong Pak Kiai, biarkan sosok itu menumbalkan majikannya sendiri. Pak Kiai tidak mau sebenarnya, hanya berharap ya udah kita berdoa saja, ya Allah, kita berharap semoga apa yang diinginkan Pak Supri, semoga si pelaku itu juga berhenti, tidak membuat masalah yang telah menumbalkan orang yang tak bersalah, agar dihentikan dan agar berhenti. Tepat mungkin sekitar setengah tahun semenjak Pak Supri itu berhenti dari tempat kerjanya Pak Sugondo, anak-anaknya yang juga sering datang, yang semua sudah dijelaskan oleh Pak Sugondo bahwa bapakmu pelaku pesugihan, anaknya baru sadar dan baru percaya. Setengah tahun tepatnya Pak Sugondo meninggal dunia di kamar ritualnya sendiri, disaksikan oleh anak-anaknya yang memberikan kabar ke Pak Supri ketika bapaknya itu sedang ritual, walaupun sudah diacak-acak oleh Pak Supri setengah tahun yang lalu, tapi dia melakukan ritual kembali. Tapi yang diceritakan oleh anak-anaknya Pak Supri yang waktu itu mengabarkan, Pak Supri bapak meninggal, Pak Supri bapak meninggal. Meninggal bagaimana? Dijelaskan kalau meninggal itu di kamar ritual. Mungkin dia meninggal di dalam pelukan iblis. Doa-doa yang tujuan utamanya untuk menghentikan perilakunya Pak Sugondo diijabahi, sehingga Pak Sugondo tidak lagi menumbalkan nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Sehingga Pak Sugondo pun ya memang harus meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan meninggal dalam pelukan iblis. Itu yang diceritakan oleh Pak Supri, bagaimana dia yang mungkin hampir 9 tahun pernah ikut dengan Pak Sugondo yang ternyata pelaku pesugihan. Semoga dari kisah ini, saya Pak Ade, kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, dan semoga kita selalu dijauhkan dari perilaku-perilaku musyrik, syirik, apalagi sampai yang namanya pesugihan. Amit-amit, naudzubillah semua naudzubillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.